Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kebetulan di depan kita ada LC atau Land Cruiser. Nah, beliau ini membeli bodinya dengan harga kisaran hampir 400 ya teman-teman ya. Nah, dulu asalnya ini adalah C34 FJ40, yaitu Land Cruiser hardtop. Nah, jadi beliau mengantarkan ke sini untuk perbaikan pemasangan link road. Oke teman-teman, link road. Nah, ini udah selesai. Nah, jadi bukan ini yang kita bahas ya teman-teman ya. Kali ini kita membahas sebuah yang unik banget dan ingin dimiliki oleh kita, yaitu lampu AES. Nah, mungkin teman-teman tahu kan lampu AES. Nah, berhubung beliau membeli lampu AES untuk memasangkan di LC ini, kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak buat sendiri? Karena dengan keterbatasan harga, keterbatasan ekonomi, dan ongkir, serta pilihan yang ditentukan oleh si penjual. Namun jika kita membuat sendiri, kita bisa membuatnya dengan warna-warna yang berbeda dengan sesuka kita. Nah, sebelum melanjutkan ke tutorialnya untuk pembuatan lampu AES, maka kita lihat dulu contoh yang ada di Land Cruiser ini ya teman-teman ya, yang sudah saya pasang. Beliau membelinya dengan harga kisaran 49.000 belum ongkir ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oh ya, dan ini teman-teman, sebelumnya beliau menggunakan receiver X6DC. Nah, yaitu beliau menggunakan langsung Dumbo receiver X6DC, yaitu ini adalah Dumbo di atas Dumbo saya. Nah, namun jika teman-teman tidak mempunyai receiver X6DC, teman-teman juga bisa menggunakan lampu AES dengan receiver biasa, yaitu dengan cara manual. Itu juga saya akan tunjukkan nanti ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, dia ada dua versi. Oke, mari kita coba dulu. Oke, nah ini dia lampunya teman-teman ya, sungguh bagus banget. Kemudian lampu bulatnya. Oke, nah ini dia teman-teman, lampunya di tengah biru ya teman-teman ya. Karena beliau menggunakan receiver X6DC, jadi bisa menggunakan dari remote untuk mengaktifkannya. Namun jika teman-teman memakai receiver biasa, teman-teman juga bisa mengaktifkan dengan manual, tapi tetap sama bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, jadi keuntungan membeli receiver X6DC ini dengan harga 200 lebih, itu teman-teman bisa mendapatkan lampu seperti lampu sein kanan kiri ya teman-teman, kemudian lampu hazard, dan serta lampu rem, lampu attract. Wah, itu ya teman-teman jika teman-teman membeli receiver X6DC. Oke, gak lama-lama kita langsung lanjut ke tutorial pembuatan lampu AES nya. Let's go. Oke teman-teman, nah apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat lampu AES? Yaitu alat-alatnya sederhana dan murah banget ya teman-teman ya. Ini pokoknya murah banget dah. Nah, jadi satu adalah yaitu yang paling penting lampu LED. Berbagai macam ya teman-teman ya lampu LED-nya ya. Jadi ada berbagai macam lampu LED, warnanya terserah kalian mau bikin warna apa. Itu pertama dengan harga 1.000. Kedua yaitu selang tebal 1,4 mili ya teman-teman ya. Nih selang tebal ya teman-teman ya, di toko elektronik juga ada itu. Ketiga yaitu selang 2,5 mili. Nah ini selang 2,5 mili. 4 silikon bulat bakar. Nah, silikon yang bulat ya teman-teman ya, yang 2,5 mili juga. Oke. 5 yaitu silikon petak. Nah, silikon bakar juga ya teman-teman ya. Ini 1/4. Nah, jadi untuk buat ini juga teman-teman ya. Di situ juga ada sama besar dengan ini. Nah, ini. Kemudian kabel JST. Kabel JST yang seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kalian punya ya. Jadi kalian potong aja yang warna kuningnya. Oke.
Terus stop kontaknya ini yang buat manual ya teman-teman ya. Jadi yang buat manual itu kita memerlukan stop kontak dan resistor ya teman-teman ya. Nah, resistor 1. Karena apa? Karena dia langsung apinya, karena LED ini berukuran bisa menahan api sampai 3 volt aja satu LED. Jadi kita menahannya pakai resistor. Nah, terus gunting. Nah, ini alat-alatnya teman-teman ya. Alat-alatnya sederhana banget. Dan jangan lupa solder ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita cara pembuatannya. Kita geser dulu semuanya. Oke. Di sini kita akan memulai hal pertama, yaitu lampu. Kalian buat seperti ini setelah disolder. Ini contoh ya teman-teman ya. Setelah disolder, nah ini positif, pokoknya lampu ini positifnya teman-teman yang panjang. Ingat, lampu positif pasti yang panjang. Nah, setelah disolder seperti ini, kalian balut kanan kiri agar tidak beradu waktu di dalam seperti ini nanti teman-teman. Oke, nah, kemudian dimasukkan ke dalam ini. Nah, ada jadi seperti ini. Setidaknya separuh dari ini kalian bakar, yaitu dengan menggunakan mancis. Nah, oke, setelah jadi buat lagi satu lagi untuk agar dia lebih tebal dan menahan di posisi selang itu teman-teman ya. Nah, kemudian masukkan lagi satu. Oke, ini saya contoh aja ya teman-teman ya. Nah, terus masukkan lagi, paksa aja dengan ditahan. Oke, setelah ada masuk seperti ini, maka kalian potong dengan selang 1/4. Ini dia sudah saya potong, ini selang 1/4. Kemudian teman-teman masukkan di sini. Oke, setelah dimasukkan seperti ini, maka dia akan jadi padat. Oke, udah ada penampakan. Nah, kemudian bagaimana caranya ini lampunya bisa masuk seperti ini? Ini dijadikan 2 ya teman-teman ya. Nah, setelah ini sudah jadi satu sudah jadi teman-teman ya. Ini buat yang di bawahnya. Terserah warnanya mau hijau mau apa nggak tahu. Terserah, bebas teman-teman. Kemudian buat lagi. Kemudian kalian potong ini teman-teman ya. Maka ini ukur sama panjang untuk di sini dulu. Yang petaknya ini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman ini jangan lupa ditarik dulu karena dia padat. Nah, ditarik dulu ya teman-teman ya. Dilebarkan. Oke. Lebarkan lagi agar gampang masuknya teman-teman. Nah, setelah lebar, teman-teman bisa masukkan ini seperti ini. Oke, sudah rata. Nah, terus teman-teman bakar lagi yang di atasnya aja ya teman-teman ya, jangan di bawah ya. Nah, di atas lagi. Oke, setelah jadi seperti ini, oke, udah jadi. Maka untuk yang di bawahnya teman-teman harus memotong lagi selang 1/4 ini teman-teman ya. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, potong lagi pendek seperti ini. Kemudian setelah potong yang pendeknya ini teman-teman coak ya teman-teman ya, coak. Nah, coak segini untuk melewatkan kabel yang atas. Oke, teman-teman bisa menggunakan sejenisnya selain tang ya teman-teman ya. Oke, setelah dicoak seperti ini, teman-teman lihat ini, teman-teman bengkokkan seperti ini, kemudian masukkan seperti ini. Nah, ini masukkan tadi, makanya jangan dibakar dulu tadi teman-teman ya, yang di bawahnya. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman gunakan lem. Sebaiknya lemnya dari sini dulu ya teman-teman ya. Nah, gunakan atasnya. Oke, sedikit aja. Setelah itu
teman-teman masukkan di sini. Kita tunggu berapa menit. Nah, setelah lengket, maka ini yang akan untuk kabel di sini nggak akan beradu di sini. Barulah teman-teman masukkan ini di bawahnya. Kalau jika seandainya ini longgar, teman-teman bisa menambahkan satu buah lagi seperti yang di atas tadi. Oke teman-teman ya, nggak apa-apa panjang karena untuk di bawah. Nah, kemudian teman-teman masukkan lagi ini, paksa aja masuknya, pokoknya sampai masuk ya teman-teman ya. Oke, udah masuk. Oke, seperti ini. Setelah masuk, bataskan sampai di ujungnya, potong teman-teman ya. Jadi dia posisinya tenggelam agar lampunya tidak menyebar ke kanan ke kiri. Nah, kemudian teman-teman masukkan seperti ini. Tinggal tekan ke dalam. Oke, setelah jadi, nah sudah jadi kan teman-teman. Dan teman-teman masukkan lagi yang petak ini, jangan lupa ditarik lagi ya teman-teman ya, ditarik, dilebarkan karena ini untuk melapisi yang di atasnya biar nggak keluar cahayanya. Oke, bentar. Jadi saya sarankan teman-teman jangan skip ya, agar teman-teman tahu caranya, dan saya nanti akan menunjukkan yang untuk pemasangan yang manualnya. Nah, mungkin pada umumnya kita receiver pasti tidak memakai X6DC. Nah, namun kita ingin menggunakan lampu ES juga bisa seperti ini. Oke, ini tutorial untuk pembuatan lampunya ya teman-teman ya. Nah, setelah masuk seperti ini, pokoknya teman-teman usahakan selebar mungkin yang bisa memasukkan seperti ini, tarik aja. Oke. Nah, sampai dia menutupi yang atas tadi teman-teman. Sorong terus. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bakar lagi. Nah, setelah dibakar seperti ini, maka akan terlihat lampu ES asli. Oke teman-teman, nah telah jadi ya teman-teman ya, lampu ES nya. Nah, untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang menggunakan X6DC, yaitu langsung saja teman-teman ya, dua kabel. Nah, ini sangat gampang. Kalau untuk X6DC kan dia tinggal colok di receivernya. Oke, kita lanjut penyolderan untuk pembuatan manual lampu ES nya ya teman-teman ya. Jadi kita ini menggunakan stop kontak. Nah, jadi di situ fungsinya resistor tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, nah setelah semua siap disolder, jadi kita tes dulu ya teman-teman. Kita uji pakai baterai 3,4 volt ini teman-teman ya. Otomatis di receiver nanti juga akan hidup kalau setelah hidup di sini. Nah, jadi ini yang saya solder ini yang menggunakan stop kontak ya teman-teman ya. Jadi ini yang buat standar receivernya. Jadi receiver standarnya itu kan pada umumnya kita kan memiliki receiver standar karena receiver X6DC ini kan baru, dan kemudian teman-teman juga mempunyai kadang-kadang receivernya 3 channel, 4 channel atau 6 channel yang biasa kan gitu. Jadi semua bisa dipakai untuk dari mulai 3 channel sampai 6 channel ya teman-teman ya, karena dia menggunakan satu colokan untuk di receiver. Nah, yaitu colokan JST nya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukkan seperti ini, contohnya dulu. Oke, positif sama positif. Nah, teman-teman lihat setelah hidup lampu putihnya seperti lampu. Kemudian untuk manualnya, untuk lampu yang tengahnya
teman-teman tinggal kontak seperti ini aja. Nah, oke teman-teman, ini putihnya hidup nih teman-teman, kelihatan kalah sama birunya. Sebenarnya hidup ya teman-teman ya, yang putihnya, cuman dia kalah sama yang biru. Nah begitu teman-teman ya, jadi teman-teman bisa ganti warnanya dengan hijau ataupun yang warna lain yang mencolok. Nah ada putih ini teman-teman. Nah setelah hidup dia hidup, tapi berhubungan ini putih jadi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah dari belakang aja kita lihat. Nah ini hidup yang putihnya. Nah oke. Setelah dapat seperti ini, teman-teman boleh lasiban, dilakban semuanya. Jadi saya tunjukkan cara ininya teman-teman ya, cara untuk merakit untuk manualnya ini, yaitu di sini yang untuk di atas ini kabelnya, ini yang di atas yang biru yang pertama kita buat, dan ini adalah yang di bawah yang putih. Nah saya cabut ya teman-teman ya, ini bisa dicabut ini. Nah ini yang putih teman-teman ya. Nah ini adalah paralon. Nah jadi ini paralon ya teman-teman ya, bulat ini. Ini adalah LED, lampu LED. Nah dan setelah lampu LED ini yang positifnya ya teman-teman ya. Positif teman-teman yang pertama buat tadi kan otomatis kan dikeluarkan tuh kabelnya di sini. Nah kabel yang pertama ini yang positif ini teman-teman langsung aja ke stop kontak yang untuk di atasnya teman-teman ya. Positif langsung stop kontak. Oke. Dan kemudian yang positif yang stop kontak negatifnya lari ke positif yang di bawah. Lari ke sini teman-teman ya, yang di bawah. Nah ini yang di bawah ya teman-teman ya. Jadi ini dia. Nah kemudian yang positif stop kontak ini lari ke bawah, dan bawah ini kan otomatis kan ini dia nih. Nah ini adalah seperti ini dia posisinya. Nah ini adalah JST nya. Nah kemudian yang negatif ini teman-teman ingat, ini yang negatif adalah 2, ini negatif. Kemudian teman-teman sambung negatif, kemudian di sini resistor. Nah ini resistor ya teman-teman ya. Nah resistor. Jadi yang 2 ini teman-teman, yang positifnya ini yang di sini putus satu ke sini. Ini enggak ada ya teman-teman ya. Ini kosong, ini resistor. Nah jadi di sini kedua-duanya yang dari atas sama bawah ini sambung ke resistor. Kemudian keluar dari ke JST langsung teman-teman. Oke, begitulah teman-teman posisinya. Nah teman-teman bisa foto agar lebih gampangnya nanti lihat ini bentuknya dari gambar ini. Di atas langsung ya, di mobilnya menggunakan receiver X6DC nya teman-teman ya, yang tadi yang kita buat ya teman-teman. Nah ini oke, kita tinggal colok saja ke ini. Seandainya ini yang manual ya teman-teman ya, jadi yang manual otomatis kan pakai yang biasa. Jadi yang di biasa itu ada di posisi seperti ini, yang colok 3 ini. Nah kalau inilah keunggulan yang X6DC ini, lampu realistisnya di sini tersendiri. Namun kebanyakan dari kita pasti menggunakan receiver yang tanpa realistik ini. Jadi cukup menggunakan di channel 3 atau 4, 5, 6, yaitu dicolokkan di yang hitam. Ingat teman-teman, jangan sampai kebalik ininya. Nah teman-teman ikutkan arah servo atau apa warnanya. Jadi teman-teman yang merah di tengah ya teman-teman, yang hitam keluar. Oke, ditaruh di 6 aja teman-teman ya. Nah seperti ini, colok seperti ini teman-teman. Oke, maka yang merah di tengah, yang hitam di luar. Setelah itu ini kan teman-teman sudah balut, sudah rapi-rapiin, ditaruh di sini, dimana stop kontaknya terserah. Nah seperti ini. Oke, nanti kalau teman-teman mau buat 2 itu tinggal sambung ya teman-teman ya, seperti ini saya yang buat ini seperti sambung. Jadi cukup satu apa ini aja, satu colokan bisa 2 sambungan. Nah teman-teman tinggal sambung aja gitu.
ikuti dengan arahnya yang seperti ini. Nah, jadi cukup menggunakan seperti ini. Kita tes, kita hidupkan teman-teman ya. Nah, maka akan hidup. Ini lampu yang pertamanya teman-teman ya. Oke, kita matiin lampu pertamanya. Nah, maka akan hidup. Nah, jadi kita ngetesnya melalui dari baterai tadi teman-teman. Setelah itu tidak apa-apa ditaruh di receiver. Ini sudah terjamin teman-teman. Nah, jadi tidak perlu lagi harus beli-beli lagi kita ya. Nah, kemudian kalau manual mau hidupkan yang di tengahnya, teman-teman bisa ganti warnanya, ini hijau atau apa ya yang lebih terang, karena paralelnya udah warna putih jadi dia nggak kelihatan. Jadi teman-teman tinggal hidupkan kontaknya. Oke, sip, hidup ya, aman. Nah, ini untuk manual teman-teman. Jadi kalau yang untuk yang dari remote S6 DC tinggal colok aja seperti itu teman-teman. Nah, jadi nggak perlu pakai stop kontak karena aslinya juga dua ya teman-teman ya. Yang ini juga biru, di sini dua. Nah, jadi tinggal colok aja, bikin dua ini seperti ini.